Begini Bu, pasca operasi Temponada tadi, saya tidak melihat adanya komplikasi pada pasien. Tekanan darahnya sangat normal. Kami akan memantau pasien secara intensif. Selama pasien belum sadarkan diri, itu artinya pasien belum melewati masa kritis. Dan kita tunggu pasien sadar untuk penanganan selanjutnya ya Bu. Baik Bu, kalau gitu saya permisi. Makasih dokter. Ya. Kamu itu kuat, Vino. Kamu harus bangun. Aku yakin kamu sama Bapak pasti bisa sembuh. Putri, mendingan kamu duduk dulu ya. Kenapa kamu di sini? Putri, saya dengar kalau Om Raymond sama Vino kecelakaan. Saya turut prihatin ya atas musibah yang menimpa bapak kamu dan juga tunangan kamu. Sekarang kondisi Bapak sama Vino kritis. Aku takut banget kalau kondisi mereka akan memburuk. Semoga mereka kembali sehat seperti sedia kala. Vino itu laki-laki yang baik. Dia rela ngorbanin perasaan dia buat kebahagiaan ibu. Buat kebahagiaan keluarga aku. Aku gak akan sanggup kalau harus kehilangan dia. Dia baik banget, dia berarti dalam hidup aku. Saya tahu gimana hancurnya perasaan kamu saat ini, Put. Saya janji saya akan bantuin kamu. Saya akan bertanggung jawab dan saya akan nemenin kamu untuk lewatin ini semua. Raja harus tahu siapa kamu sebenarnya. Silakan aja Tante Diana laporin ke Raja, silakan. Tapi jangan salahin saya, Tante. Kalau sampai bukti rekaman ini jatuh ke tangan polisi. Kamu makan dulu ya. Aku gak lapar. Putri, meskipun kamu cuma makan sedikit, tapi seenggaknya kamu makan. Kamu kan lagi nemenin Vino, Om Raymond, dan juga ibu kamu yang lagi sakit. Kamu butuh tenaga. Tapi kan aku bilang aku gak lapar. Aku gak pengen makan. Sekarang tuh harusnya aku ada di samping Vino. Aku harus ada di samping dia waktu dia buka matanya. Putri, kamu pikir dengan kamu nyiksa diri kamu kayak gini, Vino akan senang? Ya,
Vino akan sedih kalau ngeliat kamu kayak gini. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak pikirin diri kamu, yang ada kamu sakit. Dan nanti di saat Vino bangun dan dia ngeliat kamu kayak gini, kamu ngebayang nggak perasaan dia seperti apa? Kalau kamu emang sayang sama Vino, harusnya kamu nggak nyiksa diri kamu kayak gini. Saya yakin saat ini Vino pasti tahu kalau kamu lagi nyiksa diri kamu. Dan kalau sampai itu beneran terjadi, Put, dia nggak akan pernah bisa maafin dirinya. Karena dia akan ngelakuin apapun untuk bikin kamu bahagia. Harusnya kamu sadar akan semua itu, Putri. Kalau dia sangat sayang sama kamu. Saya tahu prospek kerja sama bisnis kita akan bagus ke depannya. Jadi saya harap kamu kerja dengan profesional. Saya sangat bisa profesional. Karena saya nggak pernah mencampurkan urusan pribadi dan juga pekerjaan. Kalau kamu ingin bicara seperti ini, lebih baik kamu bicara sama Putri. Karena dari awal menurut saya, dia sangat tidak profesional. Bahkan dia sampai ingin membatalkan kerja sama kita. Iya. Sebenarnya itu juga yang bikin saya heran sih. Kenapa Putri tiba-tiba mau menyetujui kerjasama dengan perusahaan kamu? Padahal Putri itu pernah ngomong sama saya kalau dia udah bertekad nggak mau berurusan lagi sama kamu. Saya rasa apapun itu keputusan Putri ya, bukan keputusan kamu. Oh, iya betul. Karena saya yang udah memberikan kewenangan kepada Putri untuk memutuskan kerjasama itu. Tapi kebetulan saya juga direksi di perusahaan ini. Jadi kalau sampai kerjasama ini membuat Putri jadi sedih, atau kalau dia sampai nangis ya, saya akan langsung membatalkan kerjasama kita. Membatalkan? Kamu yakin? Kamu tahu kan konsekuensi dari pembatalan kerjasama kita ini apa? Ada di kontrak loh. Ya, saya tahu kok. Saya sangat tahu dan saya tahu konsekuensinya apa. Dan buat saya itu nggak masalah. Karena buat saya yang paling penting adalah kebahagiaan Putri di atas segalanya. Makanya saya minta, meskipun sedikit aja kamu makannya, kamu harus pikirin diri kamu juga. Kalau kamu emang sayang sama Vino, dari situ saya sangat yakin kalau Vino itu sangat mencintai kamu. Aku semakin merasa bersalah sama Vino. Vino rela ngorbanin apapun demi kebahagiaan orang yang gak bisa membalas cintanya. Kayak sekarang kamu makan ya, meskipun cuma sedikit tapi seenggaknya kamu isi perut kamu. Jangan sampai kamu nyesel karena kamu gak bisa ketemu sama Vino cuma karena kamu drop, kamu gak makan. Aku bisa makan sendiri. Tapi udah terlanjur. Saya udah terlanjur mau nyuapin kamu. Lalu merindukan kamu. Deset-deset dong, banyak banget. Ini juga dikit kok. Saya yakin kok Vino sama Om Raymond pasti senang kalau melihat kamu makan banyak. Vino juga pasti gak sabar kok. Dia pasti semangat untuk cepat sembuh biar dia bisa ketemu sama kamu lagi dan kalian bisa segera tunangan.
saya temenin kamu di sini. Kamu pulang aja. Kamu pasti capek kan? Justru kayaknya kamu yang butuh istirahat. Saya nggak apa-apa kok. Put, saya angkat telepon sebentar ya. Gara-gara HP aku di silent, aku jadi nggak dengar Bidarsi nelpon berkali-kali. Ya, halo Bi. Alhamdulillah ya Allah. Baginda Raja kemana aja sih? Diteleponin sama Bidarsi kagak diangkat-angkat. Iya, ada apa Bi? Apa terjadi sesuatu? Kenapa? Nyonya itu pergi, Baginda Raja bawa koper. Terus Bibi tuh udah tahan, udah menghalanginya. Kopernya Bibi tarik-tarik, terus dia akhirnya dorong Bibi. Kayaknya tuh Nyonya mau kabur, Baginda Raja. Loh. Emangnya di sana nggak ada ferry buat ngalangin Mama Bi? Duh, itu dia Baginda Raja. Dari tadi Bibi telepon, terus dia katanya mau pergi ngambil obat buat obatnya Nyonya. Tapi nggak pulang-pulang. Terus Bibi telepon juga nggak diangkat-angkat gitu Baginda Raja. Gimana dong ini Baginda Raja? Yaudah Bibi, kalau ada kabar dari Mama, Bibi langsung hubungin aku ya. Iya Baginda Raja. Dari tadi si Bidarsi nelponin gue terus. Sekarang giliran Raja telepon gue. Pasti ada sesuatu nih. Lebih baik gue angkat aja telepon dari Raja daripada dia curiga nanti. Halo bro. Halo, Fer, lu di mana sih? Kata Bidarsi lu nggak bisa dihubungin dari tadi. Iya, sorry bro. Dari tadi HP gue silent dan gue baru sadar ternyata dari tadi Bidarsi teleponin gue. Ada apa? Mama pergi bawa koper, lo tau nggak dia pergi kemana? Nyokap lu pergi kemana? Kondisi nyokap lu kan belum stabil. Justru itu, Fer, justru gue takutin kalau Mama pergi bawa koper. Gue tuh takutnya kalau Mama itu pergi ke luar negeri. Makanya gue minta tolong sama lo coba ke bandara sekarang, lo coba cari Mama ada di mana. Oke. Lu fokus untuk ngurus di sana ya. Gue bakalan cari nyokap lu di bandara, oke? Yaudah, kalau udah waktu langsung kabarin gue ya. Thank you, Fer. Mr. Raymond! Bibi kenapa? Bibi? Bibi? Bibi kenapa? Pi harus bertahan ya, Pi. Buka matanya, Pi. Tante yang sabar dulu ya. Put, kondisi Om Raymond menurun banget, Put. Dan Tante Nawang juga kelihatan histeris banget. Mending kita langsung ke sana. Sok. Bibi! Bibi harus bertahan ya, Pi. Buka matanya, Pi. Pi, buka matanya.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa Pak Raymond tidak bisa kami selamatkan, Bu. Karena pasca operasi, ternyata Pak Raymond memiliki komplikasi di paru-paru, Bu. Enggak. Dokter kenapa keluar ya, Dok? Suami saya masih bisa ditolong kan, Dok? Dokter tolong masuk, Dok! Suami saya pasti masih hidup, Dok! Tolong, Dok! Tolong! Dokter! Ya, dokter ya! Suruh dia masuk, Put. Tolong minta dokter ya, Put. Tolong ya, Put ya! Pipi masih bisa diselamatin, Put. Tolong, Put. Put, bilang sama dokter ya, bilang, Put! Maaf, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi nyawa Pak Raymond tidak bisa kami selamatkan. Saya minta tolong, dokter jangan diam, dokter tolong masuk! Ibu, dokter tolong! Ibu jangan kayak gini dong, Bu. Dokter tolong, dokter! Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Dok, tolong! Dokter! Put, ya mungkin, Put. Pipi pasti masih hidup kan, Put? Pipi masih hidup kan? Gimana ibu bisa hidup kalau nggak ada Pipi, Put? Put, tolong, Put. Ibu jangan kayak gini, Bu. Ibu. Tenangin diri lo, Jak. Bro, calm down. Percuma lo kayak gini, it's not gonna bring anyone back. Mending lu gunain tenaga lu untuk nolong Putri sama keluarganya, oke? Karena perbuatan Mama, Om Raymond jadi meninggal. Aku jadi ngerasa bersalah banget sama Putri. Dan gue gak tega ngeliat itu semua. Jak, ini semua bukan salah lu, men. Lu jangan nyalain diri lu sendiri. Tapi gue gak sanggup ngeliat Putri kayak gini. Gimana pun juga Mama harus bertanggung jawab. Karena Mama Om Raymond udah meninggal. Dan karena Mama, Putri harus ngelewatin ini semua. Jadi Mama gak boleh pergi gitu aja. Mau pergi kemana, Tante? Tante mau coba kabur. Jangan kurang ajar kamu sama saya ya. Hasan. Ya. Lebih baik sekarang Tante ikut saya untuk pulang. Karena Raja udah minta saya untuk bawa Tante pulang. Enggak. Saya nggak mau. Lepasin saya. Lepasin. Oke, kalau misalkan Tante nolak, itu berarti saya akan laporin Tante ke kantor polisi. Kamu dengar ya? Kalau sampai saya masuk di penjara, saya akan bawa kamu. Karena kamu yang udah ngejebak saya. Kamu juga yang kasih obat tidur di dalam minuman saya. Emangnya Tante punya bukti? Saya akan cari buktinya. Silakan aja Tante cari buktinya, karena semua bukti udah saya hancurin, Tante. Bahkan memory card yang ada di black box dalam mobil Tante juga sudah saya hancurin. Jadi sekarang lebih baik Tante ikut saya pulang. Karena Tante nggak punya pilihan lagi.